Mana tindakan-tindakan Gus Nur dalam prosesi mubahalah itu yang mengarah pada tindakan penistaan agama ataupun penodaan agama? Hal mana tindakan yang bisa disebut menistakan agama? Ini yang menjadi pertanyaan yang muncul di berbagai kalangan. Pak Bambang Tri, saman mau saya ajak sumpah Quran, mubahalah, berani sampean. Kalau saman bohong, saman hancur. Tapi kalau saman benar, mereka semua yang menantang saman hancur. Loh kok harapan saya Pak Bambang Tri itu menolak Pak, tidak berani Pak Bambang Tri itu harapan saya. Ternyata berani Pak, monggo. Memang ini yang saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas perkembangan informasi tentang Bambang Trimulyono dan Sugi Nur. Di mana ya satu hari yang lalu kita mendengar berita tentang penetapan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur ini sebagai tersangka. Sudah ditangkap di salah satu hotel. Sugi Nur maupun Bambang Trimulyono diduga melakukan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian. Beliau diduga pasal yang disangkakan terhadap Sugi Nur dan Bambang Trimulyono, yakni pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian, ya, ras, agama, suku, antar golongan atau sara. Tentu mengundang pertanyaan pada kita semua. Karena dia disangkakan atau diduga ya melakukan tindak pidana penistaan agama, tentu pertanyaannya kemudian, mana tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh Gus Nur ya? Kalau dia melakukan penodaan agama, mana perbuatan yang mengarah pada penodaan agama? Mana tindakan-tindakan Gus Nur dalam prosesi mubahalah itu yang mengarah pada tindakan penistaan agama ataupun penodaan agama? Hal mana tindakan yang bisa disebut menistakan agama? Ini yang menjadi pertanyaan yang muncul di berbagai kalangan. Demikian pula, jika dia melakukan tindak penistaan agama ataupun melakukan ujaran kebencian, manakah tindakan-tindakan daripada Gus Nur ataupun Bambang Trimulyono yang memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal-pasal penodaan agama maupun pasal-pasal ujaran kebencian? Ini yang telah menjadi tanda tanya ataupun pertanyaan dari banyak kalangan. Tetapi Mabes Polri itu sudah menyampaikan ya kepada kita semua bahwa dugaan ya tindak pidana yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Trimulyono itu dapat dilihat dari kanal YouTube Gus Nur Official pada saat melakukan prosesi-prosesi mubahalah. Jadi ujaran kebencian maupun dugaan penistaan agama itu berawal dari podcast ya, podcast yang dilakukan beberapa hari yang lalu Gus Nur bersama dengan Bambang Trimulyono. Karena dalam podcast itu ternyata ada proses mubahalah. Nah, dari proses mubahalah inilah di sini setelah dilakukan ya pemeriksaan para saksi-saksi dan para saksi ahli, dianggap bahwa proses itu berpotensi ya melakukan penistaan agama. Ya, karena tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam.
Kita akan coba membacakan bagaimana beritanya. Ya, saya akan bacakan secara rinci, secara lebih detail bagaimana pemberitaan dari Detik News. Ini dugaan penistaan agama yang dilakukan penggugat ijazah Jokowi. Kamis 13 Oktober 2022. Jakarta. Di tipis siber, Barreskrim Polri telah menetapkan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Adapun unsur penistaan agama itu terdapat di akun YouTube Gus Nur Official 13 Official. Berdasarkan link video YouTube Gus Nur 13 Official yang dikirimkan oleh Divisi Humas Polri, akun tersebut memposting video dengan judul Gus Nur Mubahala Bambang Tri di bawah Al-Quran. Sesuai dengan judul videonya, dalam video itu Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tindakan mubahala. Mubahala merupakan sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok yang saling merasa benar, seperti yang dikutip oleh Detik.com dari laman resmi perbandingan mazhab Unida Gontor. Pada video itu, Bambang Trimulyono menyinggung soal ijazah Presiden Jokowi. Dalam video berdurasi 45 menit 12 detik itu, Bambang bersumpah rela mati jika ijazah Jokowi tidak palsu. Jadi dia menegaskan bahwa dia bersumpah rela mati jika ijazah Pak Jokowi tidak palsu. Dalam prosesi mubahala itu dipandu bahwa ketika ditanya, sampean berani ngomong demi Allah juga ya? Kalau nanti ngomong di atas Al-Quran berani? Tanya Gus Nur. Bambang Tri menjawab dengan tegas, berani. Ngomong di atas Al-Quran, berani. Nggak ada soal. Bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah di FB, ya Allah, saya kalau ijazahnya Jokowi tidak palsu, saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit. Kata Bambang dalam video tersebut seperti dilihat Detik.com Kamis 13 Oktober 2022. Atau bahkan kok kurang cepat 5 menit lagi itu, Padli saksinya. Sudah 5 menit lagi sudah kamu tidur. Dia komentar gitu tambahnya. Kemudian di bagian cuplikan video itu ada adegan Gus Nur menuntung Bambang mengucapkan kalimat mubahala. Dalam pernyataannya di bawah Al-Quran dan dituntung oleh Gus Nur. Bambang menyatakan siap hidupnya hancur jika pernyataannya itu merupakan fitnah. Jadi memang Bambang Trimulyono ini dengan sangat tegas, ya lantang ya, dia mengatakan siap hidupnya hancur jika pernyataannya itu merupakan fitnah. Konstruksi perkaranya. Berdasarkan informasi yang didapatkan redaksi, kegiatan mubahala yang dilakukan atau dipertontonkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri tersebut dianggap tidak sesuai dengan syarat ketentuan untuk dilakukan mubahala dalam ajaran agama Islam. Anggapan tersebut berasal dari sejumlah saksi ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik. Oleh karena itu, penyidik menyimpulkan Gus Nur dan Bambang melakukan perbuatan penodaan atau penistaan agama terhadap ajaran Islam. Tak hanya itu, penyidik menganggap tindakan Gus Nur dan Bambang memposting video tindakan yang dinarasikan sebagai mubahala tersebut sebagai bentuk mengajarkan suatu bagian dari ajaran Islam yang tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan Islam. Penyalahgunaan itu menurut penyidik dapat terjadi dalam bentuk penggunaan simbol, praktik peribadatan, termasuk menyimpulkan penyimpangan pokok-pokok ajaran Islam, terutama untuk kepentingan yang bertentangan dengan tuntunan agama dan bertentangan dengan keimanan. Oleh karena itu, penyidik memandang Gus Nur dan Bambang Tri telah secara sengaja di muka publik melakukan praktik bersumpah dengan memanfaatkan praktik dan simbol ajaran Islam untuk mengajak masyarakat mengikuti kepentingan mereka dengan berusaha meyakinkan publik atas salah satu atau dua atau seluruh materi sumpah yang mengandung dusta. Hal ini menurut penyidik termasuk tindakan penyalahgunaan agama. Gus Nur dan Bambang hingga kini masih menjalani pemeriksaan dan belum ditahan. Kasus ini awalnya berdasarkan laporan polisi nomor LPB-056
10/2022, Baris Krim Polri tanggal 29 September 2022. Keduanya disangkakan pasal 156 huruf A. Keduanya disangkakan pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Iya, jadi jika kita simak ya dari pemberitaan ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur ya, dan Bambang Tri Mulyono dalam prosesi mubahalah itu memang berpotensi terjadinya penistaan agama. Padahal dalam berbagai kesempatan Gus Nur ini itu bukan kali ini saja melakukan mubahalah ya. Dalam banyak hal ya, ketika ada orang yang datang ya meminta pandangannya ya, Gus Nur biasanya mengajak untuk kemudian bermubahalah. Padahal Gus Nur ini sering diperingatkan oleh tokoh-tokoh agama agar berhati-hati ya menggunakan ya mubahalah. Tetapi Gus Nur kadang kurang mengindahkan peringatan-peringatan dari luar. Dia berjalan dengan pikirannya sendiri, menurut tindakannya sendiri, menurut pendapatnya sendiri. Dan akhirnya ya sebagaimana kita saksikan, karena proses mubahalah itulah ya dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dan tentu kita akan melihat akan seperti apa prosesnya ke depan. Dan saya kira bahwa apa yang menjadi keputusan daripada Polri ini ya terhadap dua orang tersebut, Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono ya, yang ditetapkan sebagai tersangka, ini sudah tepat. Kita mendukung langkah-langkah kepolisian dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum ya, melakukan tindakan-tindakan preventif akan segala hal yang bisa menciptakan keonaran, bisa menciptakan kegaduhan, yang bisa menggiring publik pada situasi saling curiga, yang bisa membuat masyarakat umum memiliki pandangan-pandangan negatif terhadap seseorang karena berita-berita yang tidak kuat ya, berita-berita yang akurasinya itu tidak kuat. Demikian pula berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Kita berharap bahwa hal-hal yang sifatnya mengedukasi publik harus terus-menerus dilakukan. Karena bagaimanapun juga bahwa media begitu cepat memberikan informasi, sehingga informasi-informasi yang positif, yang mengedukasi harus terus-menerus digiatkan kepada publik Indonesia. Semoga dengan cara demikian kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan antar sesama warga bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.